Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan dipelajari fisika kelas 1 SMA tentang cermin cekung atau konkav. F dan R bertanda positif, bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa sinar-sinar istimewa yang berlaku di sini ada 3, yaitu pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Itulah ketiga sinar istimewa pada cermin cekung. R sama dengan pusat kelengkungan cermin. F titik fokus. SU sumbu utama. 1, 2, 3, 4 sama dengan ruang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti tadi diutarakan di atas, ketiga sinar istimewa itu tadi adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus cermin. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. F sama dengan 1/2 R. M sama dengan harga mutlak H aksen dibagi H sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S. S ditambah S aksen sama dengan F. F di sini adalah fokus cermin, R adalah titik pusat kelengkungan cermin, M adalah pembesaran, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan, S jarak benda. Inilah ketiga rumus dipakai untuk menghitung besar jarak bayangan, pembesaran, serta sifat-sifat bayangan. Untuk memperjelas ini, diberikan contoh soal seperti di bawah ini. Jarak fokus sebuah cermin cekung 10 cm. Tinggi benda 5 cm. Di depan cermin sejauh 5 cm. Tentukan jarak bayangan, pembentukan, letak, dan sifat bayangan. Inilah contoh soal yang akan dibahas. Kita coba menjawab. Fokus sama dengan 10 cm, R 20 cm, H 5 cm, S sama dengan 5 cm. Kemudian kita hitung
1 S ditambah 1 S aksen sama dengan 1 F. Masukkan angka-angkanya sehingga menjadi 1/5 ditambah 1 S aksen sama dengan 1/10. 1 S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/5 sama dengan negatif 1/10. Kemudian dibalik, S aksennya sama dengan negatif 10. Artinya maya terletak di belakang cermin. Kemudian pembesarannya, M sama dengan S harga mutlak S aksen dibagi S sama dengan H harga mutlak H aksen dibagi H, yaitu 10/5 sama dengan 2 kali. Jadi pembesarannya 2 kali. Kalau tadinya tinggi bayangan 5 cm, setelah mengalami pembesaran 2 kali, tentu bayangannya 10 cm. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Benda dari titik 0 ke benda itu jaraknya 5 cm. Dari 0 ke F itu 10. Dari 0 ke R itu adalah 20 cm. Setelah digambarkan sinar-sinar istimewanya, terjadi titik foton di belakang cermin, yaitu bayangan terletak pada ruangan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan A maya karena di belakang cermin, diperbesar karena memang ada pembesaran 2 kali, makanya lebih besar di sini. Kemudian C tegak karena gambar bayangannya tegak. Kemudian di ruang 4 terjadi pada ruangan 4. Kemudian contoh yang lain, jarak fokus sebuah cermin cekung 10 cm, jarak benda di depan cermin 25 cm. Tentukan letak, pembesaran, dan sifat bayangan. Kalau kita perhatikan soal ini, itu bendanya terletak pada ruangan ketiga. Kita jawab berdasarkan soal 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Masukkan lagi angka-angkanya karena jarak bendanya adalah 25 cm. Fokusnya 10. Jadi 1/S aksen sama dengan 10 dikurang 1/25. Sehingga didapat jarak bendanya adalah 250/15, sama saja kalau dituliskan 16 2/3 cm. Ini nyata karena dia positif. Kemudian pembesarannya, masukkan saja angka-angkanya sehingga didapat 2/3 kali. Artinya kalau tadi bendanya sebesar sekian, kalau dikalikan dengan 2/3 akan mengecil. Seperti gambar ini. Benda berada di ruangan ketiga. Setelah dikerjakan, menghasilkan bayangan di ruang kedua, yaitu terbalik. Sehingga disimpulkan sifat bayangannya terletak di depan cermin ruang kedua, nyata, terbalik, diperkecil karena M-nya sama dengan 2/3 lebih kecil daripada 1. Sekian pembahasan kali ini tentang cermin cekung. Jangan lupa tonton sampai selesai, share,
subscribe channel ini. Sekian dan wassalam.